Halo guys, bertemu kembali bersama saya di sini. Selamat datang di channel ini. Terima kasih udah klik video ini dan terima kasih udah subscribe channel ini guys. Di video kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Tidak ada unboxing dan tidak ada review. Di video kali ini segmen berkombur guys. Kali ini aku akan berkombur dengan tunggu. Berkombur itu kalau di bahasa rantau rapat di alamat saya tugas bercerita gitu, sedang bercerita. Kali ini saya akan bercerita dengan salah satu pengusaha muda. Terus bang? Oke, ini salam protokol kesehatan tetap dilakukan guys. Kita pakai jarak. Pokoknya protokol kesehatan dilakukan lah guys. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, ini dia guys pengusaha muda milenial yang tetap menjalankan usahanya di masa pandemi seperti ini. Gimana keluhannya? Ya mungkin tadi keluhan ya kan bang. Jadi kalau kita di warung kopi hari ini memang banyak sekali lah tantangannya. Apalagi kondisi pandemi kayak gini. Terutama ya intensitas pelanggan untuk datang ngopi di tempat itu Berkurang lah. jauh kali. Berapa persen kira-kira? Wah bisa sampai ke angka 70% udah. Sisa 30% guys untuk membiayai hidup. Dan untungnya dia hanya mengelola sendiri. Dia bisa handle sendiri, ya alhamdulillahnya masih tak bisa berjalan. Kalau kata orang rantau lepas-lepas makan lah. Lepas-lepas makan lah kalau bahasa kita di sini, lepas-lepas makan lah guys. Untuk hidup lepas-lepas makan betul lah, uang rokok cari lagi lah guys, gitu betul. Ini ceritanya. Jadi udah berapa lama bangun kedai kopi ini? Kalau bangun kedai kopi, kebetulan nama kedai kopi kita tadi bang, nama kedai kopinya itu Inside Me 1994. Iya juga nanti ada YouTube-nya juga, nanti akan dicantumkan di deskripsi guys. Siap boleh. Terima Nanti kasih. mampir aja. Sama ownernya di situ dijelaskan tentang kopi juga, cerita tentang kopi sambil berkendara guys. Oke. Cerita sebetulnya aku ini nggak tahu tentang kopi itu, selak beluknya kopi itu nggak tahu. Jadi mau ingin cari tahu sama yang pakar nah guys. Jadi bisa ceritakan baru gimana kopi itu seperti apa, macam mana jenis semacam ini guys. Nah, ini ada 4 toples, nggak tahu dah ini apa aja. Ini Akbar ceritakan Bar. Sama semua kopi kayaknya bang. Sama semua, oke. Ya mungkin yang pertama kalau cerita tentang kopi itu bang, awalnya mungkin saya sampaikan pertama kali itu karena memang orang rantau asli, Iya. tapi kuliahnya di Tanah Karo gitu. Oh, di Tanah Karo, masih Sumatera Utara juga kan? Masih Sumatera Utara, kota pariwisata. Nah di Tanah Karo itu tanaman kopi itu kan banyak. Iya. Di 2015-2014 lah mulai mengenal kopi begitu sama kawan-kawan petani di sana ya. Nah hari ini baru ada rezeki tahun 2020 Buka kedai kopi sendiri buka warung kopi sendiri di Rantau Prapat. di Rantau Prapat. Masih bisa beraktivitas tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan guys. Oke. Jadi dengar-dengar kopi ada beberapa jenis, apa racikannya atau kopinya gitu? Kalau kopi itu memang banyak kan bang. Istilahnya kalau dari awal aku bahasnya dari sisi tanaman dulu kan gitu. Artinya ada budidaya. Mulai dari tanaman kopi itu banyak turunannya atau varietas yang biasa kita dengar kan gitu. Yang paling familiar itu ada varietas Arabica. Oh, ada Arabica ya? Arabica. Nah, kita kebetulan memang masih fokus di Arabica. Di bawah Arabica itu ada lagi kayak Robusta, Liberica gitu. Oh, ada jenis-jenisnya ya. Nah, kalau diracikannya sendiri bang, juga banyak metodenya. Nah, makanya panjang kan? Oh, panjang berarti. Panjang bah. Panjang kopi ya? Panjang. Jadi dari kopi aja hari ini udah banyak dalam tanda petik kayak profesi-profesi yang baru gitu. Profesi yang baru kita pahami dan kita kenal kan begitu. Yang selama ini kita mungkin nggak pernah dengar kata barista untuk nyeduh kopinya, meracik kopinya itu kan. Hari ini kita udah mulai mengenal dan awam tentang apa itu barista. Belum lagi ke processing kopinya bang, atau di roasterinya kan gitu. Sampai nanti ke petaninya langsung lah. Petani, oh ya. Jadi profesinya bermunculan bang yang baru-baru. Nah yang terbaru ini kayaknya ada dia spesialis untuk kayak semacam key grader, cupping. Spesialis ngecicipin atau merasain Kopi. Waduh, panjang prosesnya. Panjang Banyak prosesnya. Ternyata banyak iya. Banyak prosesnya. Mungkin kok satu hari ini nggak selesai dibahas guys. Jadi kita yang disediakan di kedai kopi inilah kita Ya, bahas. Nah, gitu kan guys. Ya. Jadi yang di sini sediakan apa aja? Kalau di sini yang disediakan itu memang khusus kopi karo, tapi karena tidak mungkin kita membangun ego sektoral ya kan. Artinya
dari daerah lain juga kita terima gitu. Oh, gitu. Ada lintong. Oh, bahannya dari karo. Iya, dari petani karo. Karena kan semacam udah tanggung jawab moral gitu, Bang. Iya. Lama di karo, Lama di belajar Karo, kopi karo, bener. pulang kampung ke Labuan Batu, orang tua perapat, semacam membuka pasar barunya lah. Oh, iya ya, seperti gitu ya. Jadi kalau bahan langsung dari karo, Langsung dari petani karo. petani karo. Sambil Baru ngopi oke, Bang? Iya, sambil ngopi. Sambil kita namanya kalau berkombur itu bebas, relax saja. Relax Kalau saja. iya, kombur santai kok bahasa Jakartanya, guys. Kalau di sini berkombur. Nah, asal-asal lah bicara kan. Tapi ini kali ini bahas kopi. Oh, jadi di sini tuh menyediakan apa tadi, War? Kopi Arabica. Kopi Khusus Arabica di sini. Oh, di sini kopi Arabica. Bagi teman-teman yang mau coba-coba kopi Inside Me, coba aja datang kemari. Nanti gampang lah nyarinya di Jalan Dr. Hamka. Memang agak ke dalam sedikit, cuma santai dia. Nuansa alam gitulah, guys. Outdoor ya. Ada outdoor. Ada outdoornya, ada indoornya juga. Pokoknya santai gitulah, guys. Menghadap langsung ke alam lah. Mantap loh pokoknya. Main aja kemarin kan, guys. Boleh, ditunggu. Tapi harus sedetail itu pecinta kopi nih ya. Detail itu, Bang. Wanginya dicium gitu. Wah, melalui proses yang Baru lagi ada lagi istilah katanya kalau nyeduh kopi tuh kalau nggak bilang itu nggak apa gitu, nggak apa. lagi booming ya. Iya ya, itu kan lagi viral itu. Kalau nggak gitu nggak pakai nikmat gitu ya. Kalau nggak pakai itu nggak nikmat gitu. Sampai segitunya gitu kopi. Bahkan di tempat kita ini kalau dibilang pecinta kopi itu baru sebetulnya. Cuma udah di mana-mana kedai kopi, di mana-mana kedai Cepat kopi. kayak Cepat berkembangnya kopi. Iya, Memang kopi itu kalau dulu kan kok kita termasuk kampung lah, kami termasuk tinggal kampung, kopi itu hanya untuk orang tua dulu kan. Di masa aku kecil itu kan kopi, untuk orang tua itu kopi. Tapi sekarang udah anak-anak muda, anak SMA, SMP udah ngopi. Bahkan menembus gender, Bang. Nggak harus cowok yang ngopi itu. Perempuan juga ada. Cewek sekarang udah ngopi. Wah, luar biasa. Memang kopi karena pahit itu kurasa ya. Sebenarnya yang kayak kita sampaikan tadi, Bang, kopi itu bisa dieksplor lebih lagi. Oh, iya. Malah dengan kebiasaan kita misalnya nih minum-minum yang manual brew, yang level roastingannya rendah, kayak bening-bening teh gini. Oh ya, Itu ini bisa dapat rasa manisnya. tunjuk juga kamera, Pak. Itu apa ini? Ini apa ini? Ini full wash dari tanah karo. Oh, itu dia. Di Bening dia ya, level bukan roastingan berarti light to nggak medium. kental gitu ya. Iya, nggak harus Memang kental. setelannya kayak gini gitu. Emang gini. Wih, setelannya memang harus kayak gini, guys. Bukan berarti harus kental, kelat, hitam Hitam, gitu. pekat, iya. Enggak gitu juga ya. Pahit kali nanti kayak Wah, gitu. pahit kali Iya. gitu. Bertambah pahit hidup jadinya ya kan. Oh, gitu, guys. Berarti kalau dibahas kopi itu banyak berarti, Bar ya. Banyak, Bang. Banyak. Lumayan mendetail lah hari ini gitu. Jadi bangun kedai kopi ini mulai dari nol. Insya Allah dibantu sama dukungan kawan-kawan, keluarga gitu. Iya, berarti nol ya. Hanya kita menjalankannya aja gitu. Jalankan ya. Iya, mantap. Kasih tahu kepada yang nonton mungkin tips-tipsnya untuk kaum milenial yang mau buka usaha itu, apalagi di masa pandemi seperti ini, tipsnya lah cuman biar supaya banyak yang nonton, mungkin nanti kaum milenial itu tetap semangat, tekadnya tetap disalurkan gitu, meski nggak ada takut corona, covid segala macam gitu. Kasih tips misalnya, Pak. Kalau saya pribadi juga, Bang, kenapa akhirnya termotivasi kembali? Lihat teman gitu. Oh. Jadi teman ini dia di masa pandemi ini memulai usaha laundry. Padahal dia nggak tahu apa itu laundry gitu kan. Iya. Kayak mana memulainya dia juga bingung awalnya. Tapi satu hal yang dia yakinin harus dimulai begitu. Usaha apapun itu harus dimulai dulu. Dimulai dulu ya. Dimulai dulu. Nah, sementara kita yang udah tadi cerita 2014 udah kenal kopi, kenapa udah enggak sempat gitu ya? kerja juga jadi baristanya orang. Oh iya. Kenapa nggak dimulai gitu? Jadi iyalah. akhirnya tamparan bagi diri sendiri. Yang aku dapat hikmahnya ya mulai gitu. Mulailah. Iya. Mulai. Jadi bukan karena hebatnya kita ya, karena kita lihat kawan tadi dengan segala keterbatasannya Bisa gitu kan? bisa dia mulai bisnisnya dan jalan di masa pandemi kayak gini kan, apalagi orang mageran gitu. Iyalah. Banyak ini tahun rebahan. Tahun rebahan. 2020 rebahan total. 2021 gitu juga rupanya, Bang. 2021 mudah-mudahan jangan lah, ini masih bulan 2. Harapannya. Harapannya jangan lah. Udah mau lebaran lagi Udah kan. mau lebaran lagi. Ya. Jadi guys, bagi teman-teman yang ingin
cari bahan atau bahan mentahnya lah kalau dibilang ya, bahan baku bahan atau baku. bahan baku siap pakai. Bisa langsung kemari aja guys, kedai kopi Inside Mini. Nanti di detail alamatnya nanti dikasih tahu lah guys. Karena Akbar ini juga bisa bantu cara mengambil bahan bakunya di Tanah Karo, Bar ya. Bisa. Bagi yang ingin sharing-sharing tentang Nido Kopi, tentang cerita-cerita pahit hidup ini pun bisa guys, nggak mesti kopi juga di kedai kopi ini kan. Boleh bang, apalagi nyeritain persoalan tentang ya nggak diperhatiin pacar kan? Bisa Siapa tahu pulang dari sini dia putus sama pacarnya, jadian sama kita. Bisa juga, bahaya juga ya berarti ya. Jangan kayak gitu juga. Bercanda. Itu namanya juga berkombur ya kan guys. Kalau di sini tuh berkombur itu udah lari entah kemana-mana lah guys. Oke. Jadi gitulah cerita singkat dari pengusaha kopi muda yang diawali membuka kedai kopinya itu di masa pandemi guys. Jadi sebetulnya kalau memulai usaha itu sih harus betul dengan tekad, kemauan dan dikuasai guys, dijalankan sendiri. Jadi kekurangannya tahu di mana gitu kan, Ada yang mau dievaluasi. apa mau dievaluasi. Jadi tahu sendirilah. Ini bagaimana, itu bagaimana. Kita contoh dari Akbar aja gitu. Saya juga contoh dari orang lain, Bang. Contoh orang lain gitu. Bukan berarti nanti itu bang itu enggaknya, itu enggak juga kan. Versi masing-masing kan gitu. Contohnya kan udah ada kita lihat. Enggak, namanya juga usaha gitu yang diawali ya mungkin dari nol, mungkin dari apa, banyak gendala diusahain tuh pasti gitu Bar ya. Bener bang. Kan? Cuman aku ngambilnya udah sekarang udah lebih membuka pikiran lah kan gitu. Yang namanya pengusaha itu ya syaratnya harus berusaha aja. Iya, berusaha. Berhasil aja, itu urusan belakangan kan. Kalau mengenai rasa nanti berjalannya waktu nanti mahir-mahir sendiri tuh, bisa-bisa sendiri. Mungkin karena ada pepatah Karo juga yang bisa saya share ke kawan-kawan ya kan. Dalam filosofi orang Karo itu ada istilah ajar bancina katanya. Oh, ajar bancina. Itu sebuah filosofis dari bahasa Karo yang sangat mendalam. Tapi simpelnya ya, sederhananya, ketika kita menjalani ya nanti pada proses itu ya jalan aja gitu. Ya. Proses itu nanti mengajari yang kita. mengajari kita. Pengalaman lah gitu guys ya. Untungnya Akbar ini mengenal kopi itu udah lama gitu guys. Jadi sebelum terjun ke buat usaha sendiri dia udah cari tahu sendiri, udah terjun ke barista, jadi barista di kedai kopi orang, kerja sama dan orang. akhirnya bisa buat kedai kopi seperti ini yang alhamdulillah usaha dia sendiri nol dari dia kerjakan dari sendiri dan alhamdulillah udah lumayan guys, tempatnya udah mantap, semua udah. Dan seperti inilah guys, namanya juga usaha dari nol ya Bar, mulai dari nol. Ya alhamdulillah udah berkembang lah. Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Semoga semakin lancar kedai kopinya, semakin sukses. Amin. Cuma itu aja lah mungkin yang bisa dikoreksi karena boleh bang, mengganggu juga guys. Mungkin ada yang udah mau datang para pelanggan Akbar. Jadi berkumpul kali ini sampai di sini guys. Itulah dia tadi kisah pengalaman dari anak muda yang bertekad membangun usahanya di masa pandemi, meskipun ya berkurang omset ataupun penjualannya, dia tetap berusaha. Namanya juga usaha kan guys, siapa tahu rezeki. Yang mudah-mudahan lancar ke depannya, sukses. Siap. Dan semoga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sehat-sehat kan. Terima kasih juga buat Bang Irul udah mau singgah dan main ke kedai kopi yang sederhana ini. Waduh. Garing. Oke guys, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, ambil positifnya dan buang negatifnya, dan jangan lupa di subscribe, like dan komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kopi.